Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amanu wa ya rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa maksudna fahman din wa salim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran alhamdulillah Rabbil alamin. yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa pada kedua Alhamdulillah Ustaz Haji Imam Basuki yang mungkin masih dalam perjalanan jajarannya khusus Alhamdulillah Ustaz Haji Toyo dan para tokoh serta sepuh, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sehingga bisa istiqomah memilih kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada para bapak wal hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga keistiqomahan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rukun kita dirahmati dan berkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan kemuliaan dunia dan amin. Terutama alhamdulillah kita bisa kembali kumpul dan silaturahmi sebagaimana biasanya setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan banyak lupa diberkahkan, tidak dipanjangkan dan terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang mana alhamdulillah ngaji itu lebih baik daripada sholat semalam penuh, bahkan lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Kira-kira ada yang buat sholat semalaman Ya. dari terbenam matahari sampai terbit matahari, boro-boro, apalagi sampai 1000 rakaat ya. Kayaknya jangankan kita, Ustadz dia juga Habib Alam ya. Nah ternyata tuh dengan ngaji kita itu udah dapat pahala bahkan lebih baik kita ya dari sholat semalaman, juga lebih utama dari 1000 rakaat. Tapi jangan gara-gara gitu nggak sholat ngaji ya, sebab itu keutamaan nggak bisa terbayarkan yang namanya sholat wajib. Makanya tuh ada kadang-kadang katanya kalau punya korban sholat banyak pulang dari Mekah beres. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram kan sekalian itu lebih seperti sholat 100.000 kali. Di Madinahnya 1000, di Masjidil Aqsa 500. Di Kota Bumi 2. Kota Bumi 2 gitu tadi. Ya, makanya kalau Mekah memanfaatkan, tapi awas hati-hati dari jangan mentang-mentang udah sholat di Masjidil Haram atau di Tanah Haram itu, karena udah pahalanya seperti sholat 100.000 kali lipat ya. Nggak sholat rasanya apa? Saya mau udah 100.000 itu kalau dibagi
good out. Jangan ini kebaikan mah pokoknya mah jangan diingetin sebanyak apapun. Kalau keburukan itu baru, tapi itu kebaikan dan keburukan kita. Kalau orang lain maka kita justru sebaliknya, kebaikannya sedikit apapun nyepi, keburukannya sebanyak apapun lupai. Insyaallah hidup bahagia dunia akhirat. Nah maka dari itu jadi kita kembali kaji kita yang pertama, kita beberapa hadis karangan Imam Suyuti yang kemudian disarah oleh Syekh Nawawi menjadi Tanggil Kaul. Nah masih yang punya dan kalau kitabnya dibuka Qalam Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ma yasadu bidaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala yang bersabda baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadisnya pasti baca selawat. Ittaqu, takutlah olehmu Allah kepada Allah bisolati dalam sholat atau mengerjakan. Ittaqu, takutlah olehmu Allah kepada Allah bisolati dalam mengerjakan sholat. Ittaqu, takutlah Allah kepada Allah bisolati dalam mengerjakan sholat. Ittaqu, bertakwalah Allah kepada Allah, bertakwalah kamu Allah kepada Allah bima malakat, kepada dalam memelihara apa yang memiliki ayat hukum diri. Ittaqu, bertakwalah, sebenarnya sama aja sih. Takwa, takut itu juga. Allah kepada Allah ini dalam memelihara dua orang yang dhaif atau lemah. Al-mar'ati, yaitu satu perempuan, al-armalati, janda, dua jompo tadinya. Randa. Sobi dan anak laki-laki al-yatim, yatim. Wow, hadis riwayat al-Baihaqi, Imam Baihaqi, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, bahwa dan hadis ini adalah hadis hasanun yang hasan. Jemaah majelis dengan Allah, untuk kajian hadis atau kitab 20 hadis matan dari Tanggil Kaul, masih di bab yang ke-14, yakni tentang keutamaan ibadah fardu, terutama sholat. Nah, diantaranya sebagaimana tadi Nabi sabdakan, ittaqullah, yang artinya takwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah dalam mengerjakan
Nah, maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya sekedar sholat, tapi harus tahu ilmunya, baik itu arti sholat, kemudian hukumnya, syaratnya. Syarat ini kan ada syarat wajib, ada syarat sah. Kemudian kesananya, rukunnya, kemudian pembatalannya, kemudian kesunahannya. Nah, kesunahannya juga ada dua, ada sunnah al-ba'ad dan ada sunnah ayat. Juga tentunya kemakruhannya. Itu maksudnya harus dikuasai. Tentunya harus ngaji. Kalau nggak ngaji mah mau nyampe kapan ya? Yang ngaji juga lupa mulu. Gitu. Apalagi. Dan alhamdulillah nih, kalau pernah ngaji, di antaranya, walaupun kita belum tahu semua ataupun memang lupa, insya Allah ibadah kita harus sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapannya. Makanya kalau pengen diterima mah jangan ngaji, harus hukumnya wajib ain, bahkan lebih wajib daripada sholat. Jadi itu, dan tentunya mengerjakannya juga itu harus disiplin pada waktunya. Itu jangan ditunda-tunda, apalagi sampai keluar waktu ya. Nah, seandainya memang lagi ada kesibukan ditunda, itu harus ada azab. Jadi kalau begitu masuk waktu langsung sholat, itu hanya kewajiban sholat. Tapi kalau ditunda karena kesibukan yang nggak bisa dielakkan ya, itu kudu ada azab dan ngerjain tentunya. Seperti ini, pokoknya pas asar kita akan sedang kerja sibuk ya, nggak bisa ditunda. Nah, kan kalau yang memang dia nggak sibuk mah langsung tuh kewajibannya. Tapi kalau memang ada kesibukan, itu kudu azab. Entar bahasa itu bahasa azab di hati. Jadi azab di hati. Nanti saya masalahnya. Tapi itu kalau memang walaupun diazabin, kalau nyampe keluar waktu tetap dosa. Apalagi kalau nggak diazamin mah, udahnya nggak diazamin, kemudian sampai keluar waktu, double dosa nggak azab, dosa sampai lewat waktu. Bagaimana orang yang nggak sholat ya? Hah? Orang yang nggak sholat tentu nggak pernah ada azab kayak gitu ya. Alhamdulillah nih, itu maksudnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda ittaqullah ini sampai 3 kali tadi. Ittaqullah fi sholat, ittaqullah fi sholat, ittaqullah fi sholat. Ini apakah ini? Ini apa artinya? Itu karena saking pentingnya gitu ya. Yang namanya sholat itu harus dijaga, tentunya tadi dengan berdasarkan ilmu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ittaqullaha fima malakas aymanukum. Takutlah atau bertakwalah kepada Allah tentang apa-apa yang kamu miliki. Ya terutama di sini kalau zaman dulu istilahnya ada, kalau laki-laki bahasanya abid ya, kalau perempuan amat. Kalau di kita amat laki ya. Oke. Budak. Nah, sekarang mana ada. Tapi itu termasuk
binatang juga. Makanya di sini maksudnya dimiliki baik itu manusia, mungkin sekali lagi zaman dulu Bang budak, amat ya, abid, nah, ataupun binatang yang umpamanya punya peliharaan, apakah itu kerbau, sapi. Kan zaman dulu kerbau sapi dipekerjakan ya, Maluku. dipakai Maluku tuh ya. Oh, Iya. Jadi Banyak. banyak. di samping dia secara tidak langsung itu sebenarnya ternak ya, memelihara itu kan artinya ada anak ya, juga dipakai itu dipekerjakan. Jadi manfaatnya luar biasa dulu ya. Nah itu hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang dia budak atau amat ataupun binatang gitu ya, itu disiksa, dipekerjakannya. Cambuk. Iya. Juga. Mestinya kan harus dipersamakan ya, kerja oke, tapi ketika dalam makan apa yang itu mesti bersama. Jadi jangan sampai capek kali capeknya itu yang namanya budak, yang namanya amat ya, tapi giliran makan karena anak dikasih ya yang murah, jangan sampai. Nah termasuk kalau sekarang mau pembantu tuh sekarang ya juga sama. Coba bedanya mah kalau pembantu mah itu ada hasilnya. Maksudnya gimana? Jadi dia kerja dibayar. Kalau amat mah budak mah enggak. Makan. Jadi karena memang dia mah bisa dijual belikan ya. Itu bedanya. Tuh, yang punya pembantu sekarang mah ya itu jangan semena-mena ya. Jangan karena dia tuannya, dia bosnya, sama itu yang punya karyawan itu masuk ya. Jangan semena-mena, jangan ya menyiksa gitu. Ini kategori kita kuwabi mama artinya mencakup ya, mungkin zaman dulu Muhammad budak ya, zaman sekarang maupun ataupun binatang ya yang dipekerjakan zaman dulu mah. Nah, sekarang mah bisa membantu termasuk karyawan. Coba yang tuannya atau bosnya itu jangan sewenang-wenang. Nah kemudian yang ketiga, ittaqullah bid-dha'ifaini. Takutlah atau jagalah atau bertakwalah kepada Allah tentang dua kelompok yang lemah. Ini juga harus perhatikan ya. Ini warning atau peringatan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, siapa yang kelompok itu? Al-mar'ati, yang pertama perempuan, al-armalati, janda tapi yang memang udah tua dan nggak ada yang menanggungnya. Itu yang harus disantuni lah kesimpulannya Mbak ya. Maksudnya itu diperhatikan, itu disantuni ya. Coba lu janda jompo ketua, kalau janda muda Jahat. kali ini sekali. Nah itu yang pertama yang harus diperhatikan tuh dari dua kelompok ini, maksud dua kelompok yang lemah. Kemudian yang keduanya wasabili, anak kecil. Di sini walaupun pakai kata-kata muzakkar ya, yang menunjukkan laki-laki, ya bahkan dari sifatnya al-yatimi, yatim, itu juga laki-laki. Tapi maksudnya mah termasuk perempuan. Jadi jangan karena di sini lapatnya ini ya, segatnya al-sobi itu mujakkar, anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Makanya otomatis al-yatim juga sifat mujakkar. Kan kalau perempuan mah as-sobi wa sobiyatil yatimati gitu ya. Nah itu sekali lagi, walaupun penyebutannya ini pakai mujakkar, bahkan dari sifatnya juga ya, tapi maksudnya mah mencakup mau itu yatimnya laki-laki ataupun perempuan sama, yang penting yatim.
Memang batasan hati itu gimana? Kalau manusia, ini beda binatang. Kalau manusia yang dinamakan yatim itu tentunya yang ditinggal oleh orang tua laki-laki, bapaknya lah. Beda. Itu yang harus disantuni, yang harus diperhatikan. Ya, terlepas itu mau kaya bukannya gitu ya, apalagi orang miskin begitu ya. Nah, juga tentunya usianya di bawah balik, walaupun dia ditinggal orang tua laki-laki, tapi kalau udah balik mah udah nggak disebut yatim. Kalau memang nggak disarankan belum balik, saya juga yatim piatu. Dia mau belum, ya ada bapaknya. Piatu. Jadi di sini maksudnya yatim aja ya, piatu mah enggak ya. Kenapa? Karena kalau piatu mah banyaknya ya. Secara ya memang karena yang jadi apa tulang punggung kan laki-laki gitu. Tapi justru kebanyakannya nih orang anak kalau ditinggal orang tua perempuan, orang tua laki-laki biasanya keturun, keurus. Makanya banyak jatah anak-anak punya anaknya 3, 5, keurus. Coba kalau yang tinggal emaknya, ibunya, kacau. Betul ya? Jangan kok. Padahal mah gitu ya. Tuh, jadi kalau manusia mah yatim itu adalah yang ditinggal orang tua laki-laki tapi umurnya di bawah balik. Balik itu gimana sih? Jadi kita sabinya lengkap ya. Kalau laki-laki ciri 2, 1 udah keluar sperma. Itu kalau mimpi atau apa ya, walaupun usianya baru 10 atau 11 tahun, kalau udah keluar sperma itu udah balik, udah masih berjalan. Ataupun dia belum keluar sperma tapi usianya udah 15 tahun, udah balik, udah nggak disebut yatim juga. Makanya itu ya asal jangan asal ditinggal bapak dia itu usianya. Ya mungkin kalau perempuan kan tambah lagi 1. Head ya sama keluar sperma tadi. Jadi kalau laki-laki menjadi baliknya 2, kalau perempuan 3. Nah terus tentang usia tadi ya yang 15 tahun ini hitungannya tahun Hijriah, bukan Masehi. Makanya kalau memang udah ada catatan sipilnya ya, terutama akte lahir kan, itu nggak ada yang lahir, pokoknya masih Indonesia jadi nggak ada ya. Lahir 1 Ramadan 1446 nggak ada ya. Paling itu pakai tahunnya Masehi, Januari dan seterusnya ya. Nah tapi itu kita sudah punya catatan di rumah. Tujuannya apa? Ini untuk mengetahui ciri balik dengan usia 15 tahun. Sebab perbedaannya antara tahun Masehi dengan Hijriah itu setiap tahunnya itu 11 hari. 11 hari. Lebih cepat tahun Hijriah. Coba kalau 15 tahun berarti 15 ya, 150 hari dikali 11 sudah 155. 155. Oh iya, berapa bulan? Kali dibagi 30 segitu kan, kurang lebih masa 5 bulan atau gitu ya. Itu jadi kalau menurut tahun Masehi mah baru balik tinggal usia. Ternyata ya itu udah 5 tahun yang lalu, udah 5 bulan yang lalu balik. Terus itu selama 5 bulan dia karena nganggapnya belum balik, nggak sholat apa dosa. Jadi kudu punya catatan di rumah.
justru dia mah kalau ditinggal mana biangnya gitu. Nggak ada kan yang selain ayah ikutin jagoannya anak itu enggak ya? Ada. Iya, ketanggung jawab gitu. Makanya kan ada laki-laki cuma asal itu ya. Oh, dan itu ayam gitu ya. Ya, artinya cuma bikin aja gitu udah kabur. Jadi ya itu. Nah itulah rawahu al-Baihaqi an Anas bin Malik ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi langsung dari sahabat Anas. Jadi Baihaqi mah perawi Imam hadis ya. Kalau Anas sahabat ya tentunya Anas bin Malik baru dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi hadis itu ya. Nah, wahwa hadisun hasanun. Nah ini hadisnya hasan. Jadi secara global hadis itu ada 3. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Yang bisa dijadikan atau menetapkan hukum hal haram, wajib sunnah dan seterusnya itu hadis sahih dan hadis hasan. Nah ini bisa untuk dipublikasikan. Nah kemudian kalau hadis dhaif nggak boleh. Pokoknya dia mau hukumi wajib, mana dalilnya, dasarnya. Ini hadis, tapi hadis dhaif nggak boleh. Kudu hadis sahih, minimal hadis hasan. Nah, adapun kalau hadis dhaif untuk libatil amal, untuk motivasi nggak apa-apa, seperti penyemangat ya, supaya semangat yang ngaji, semangat dia sholat, pokoknya ibadah ya. Dasarnya hadis dhaif nggak apa-apa. Bahkan insya Allah hadis dhaif kalau memang banyak perawinya bisa berubah statusnya jadi hasan bahkan sahih. Salah. Ustaz Nurdin. Ya. Nah, jadi itu di antaranya hadis yang ada di dalam bab yang ke-14 dari tentang keutamaan ibadah fardu, ya tentunya di dalam kitab Bulughul Hadis atau matan daripada Syamsul Qawaid. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.